adanya komunitas Kuantum Wakaf ini dan teman-teman berita wakaf, di mana salah satu produk wakafnya adalah wakaf manfaat asuransi. Ya, ini kan tentu kita harus menjelaskan. Jadi kalau tadi rata-rata 50,26, Pak. Kalau dibagi literasi pemahaman dasar itu di angka 50, literasi pemahaman wakaf lanjutan itu di angka 35. Jadi rata-rata di 50 gitu ya. Artinya ini tantangannya masih luar biasa. Ya. Harapan masyarakat pertama aspek trust, kepercayaan publik. Ya, mungkin kita sudah dengar ada tsunami filantropi ya, tsunami lembaga wakaf dan seterusnya yang kemarin kita alami. Nah, ini juga cukup mempengaruhi terhadap public trust kita. Jadi hari ini mungkin salah satu pendekatan misalnya wakaf manfaat asuransi ini juga hal yang memang luar biasa juga, jadi satu terobosan gitu. Mudah-mudahan ini bisa membangun kepercayaan juga. Kemudian juga meningkatkan kapasitas profesional militansi Nazir. Apa yang tadi kita lihat itu kan capaiannya, Pak. Ya, bagaimana Baitul Asi bisa mengelola tanahnya kemudian jadi produktif dan terus bertambah. Kemudian tadi literasinya, harmonisasi kelembagaan ini terus dijalankan. Ada saat ini kelembagaan wakaf, BWI, kemudian ada lembaga penjaminan wakaf, ada kemudian revisi ya ataupun perbaikan dari undang-undang wakaf ini juga ada. Kemudian juga aspek kemudahan dan kepraktisan inovasi wakaf. Ini harapan masyarakat. Jadi hari ini misalnya kalau mau wakaf polis gitu ya, gimana mekanismenya? Atau kita mau wakaf retail, oh kita punya kesadaran untuk berwakaf. Tapi kalau harus datang ke lembaga wakaf, effortnya ada ya, waktu dan segala macam. Maka mungkin transformasi digital menjadi salah satu concern dari lembaga perwakafan di Indonesia. Nah, kalau di sini ada Good Wakaf Governance atau Wakaf Core Principle sebagai panduan tata kelola wakaf itu sendiri. Dan saat ini juga laporan keuangan juga sudah ada standar akuntansi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dari harapan ini kita tentu harus memenuhi ekspektasi dari masyarakat terhadap sistem perwakafan. Kalau ini mungkin sekilas ya Bapak Ibu. Kemarin postingan dari Kuantum Wakaf juga ini ya, rukun wakaf gitu ya. Tapi kalau setahu saya, Ustadz mungkin nanti koreksi. Jadi kalau bicara di sini, ini berdasarkan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Jadi ini menyebutnya unsur. Karena nazir ini tidak masuk di dalam rukun wakaf. Gitu. Jadi nggak ada nazir pun kita bisa berwakaf gitu. Nah, ini unsur-unsur yang ada di Undang-Undang Wakaf, ya tentu tadi definisi tentang wakaf. Kalau kita mungkin berusaha adalah melepas, kalau kita di bisnis, kita memisahkan antara harta pribadi dengan harta bisnis. Ketika bisnisnya fail gitu ya, misalnya dengan PT, maka tidak perlu mengambil harta pribadi atau aset pribadi kita gitu ya. Nah, di dalam konteks wakaf, sebenarnya kita sedang memisahkan harta milik kita menjadi milik Allah. Jadi sudah kita pisahkan gitu. Jadi di sini makanya di sini adalah perbuatan hukum wakif gitu. Untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu. Nah, ini mungkin hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Selama ini wakaf selamanya abadan ya, muabad ya Ustaz ya. Muabad. Makanya ketika orang kalau wakaf selamanya berarti dia kehilangan sesuatu kan sebenarnya ya. Secara umum orang memahami seperti itu. Kayaknya belum siap nih, saya masih butuh tanah ini kayaknya. Saya masih butuh mobil ini, saya masih butuh ini gitu ya. Tapi ada di sini adalah di dalam undang-undang ada wakaf sifatnya temporer ya. Untuk jangka waktu tertentu dan itu ada ketentuannya juga. Nah, ini mungkin yang nanti akan dipelajari lebih lanjut Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf. Yang tentu nanti akan bermanfaat ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang wakaf di dalam wakaf manfaat asuransi itu sendiri. Kemudian benda wakaf, ya tadi benda wakafnya sudah lebih berkembang. Tadi dua kategori, harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta bergerak ada harta bergerak dalam bentuk uang atau non uang. Non uang ini saat ini adalah misalnya saham, syariah, reksadana, kemudian hak kekayaan intelektual. Jadi hari ini kita punya dengan ada undang-undang wakaf pilihan-pilihan kita berwakaf ini makin luas gitu. Jadi tidak dibatasi hanya tanah saja gitu. Dan kemudian ini wakif tentu yang mewakafkan, nazir yang mengelola. Nah, ini jadi concern kita dan Bapak Ibu mungkin nanti
menjadi bagian dari nazir itu sendiri. Jadi penghimpunan dalam konteks penghimpunan dana wakaf, tetapi nanti dikelola oleh misalnya lembaga nazir yang sudah ada, ikrar wakaf dan kemudian wakaf alih penerima manfaat. Nah ini refreshment aja ya Bapak Ibu. Syarat nazir. Nah ini prinsipnya kalau dalam undang-undang nazir ada 3, perseorangan, badan hukum, dan organisasi. Nah, kayak IKD ini masuknya organisasi kalau saya. Jadi kalau perorangan saat ini tidak 100 nazir itu adalah perseorangan. Tapi ini sudah dikurangi. Di undang-undangnya nggak bisa dihapus karena potensi nazir perseorangan masih ada. Tapi ini mendorong pada 2 nazir. Kementerian Agama baru satu peraturan Menteri Agama tentang sertifikasi atau akreditasi lembaga wakaf. Jadi insya Allah ini upaya-upaya yang terus dilakukan di dalam memenuhi tata kelola wakaf secara baik, gitu ya. Jadi ini yang terus dilakukan di treatment. Persyaratan-persyaratannya ya ini ya, dia bisa dibaca lah Bapak Ibu. Nah ini proses dari aktivitas nazir itu sendiri ya. Tadi dari kewajiban, kemudian dari proses menerima. Secara umum ya ini flow dari aktivitas kenaziran itu dari menghimpun atau menerima harta benda wakaf, kemudian mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan penjagaan atas harta benda wakaf, kemudian melakukan pelaporan atas pengelolaan harta benda wakaf. Ini nanti sudah diatur sampai terakhir penyaluran manfaat wakaf. Nah ini saya nanti lari ke skemanya aja nih, karena mungkin udah mau asar. Nah ini dimensi kita lewatin. Ini summary dari yang tadi. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menginformasikan bahwasannya keseriusan kita, gitu ya, keseriusan kita untuk bagaimana kita bisa menjawab ekspektasi masyarakat tadi, itu dengan salah satunya faktor kesuksesannya adalah kompetensi nazir wakaf. Berdasarkan survei, nazir wakaf ini ada Prof. Dr. Nurul Huda menyampaikan, jadi kenapa kemudian potensi yang besar ini tidak bisa dikonversi Pak sampai hari ini atau terlambat gitu, kurang optimal. Ya pertama, memang dari sisi kenaziran berdasarkan penelitian beliau, nazir ini satu literasinya juga rendah Pak, Bapak Ibu. Ya kemampuan di dalam tata kelolanya juga masih rendah gitu. Dan hari ini terus dilakukan. Salah satunya dengan mengakselerasi melalui pelatihan kompetensi nazir wakaf. Dan ini sudah distandarkan di dalam SKKNI nomor 47 tahun 2021 gitu ya. Dan sehingga kita punya standar nih Pak, kompetensi seorang nazir ini harus ngapain gitu ya. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu problemnya sehingga kebutuhan sertifikasi menjadi penting untuk mengakselerasi tadi. Jadi ini bisnis proses yang ada di kenaziran. Dan saat ini menjadi wajib minimal 2 orang di dalam sebuah lembaga. IKD sudah ya, semua yang ada di nazir, di wakaf juga sudah. Ini sudah memenuhi persyaratan ini. Dan tentu kita perlu meningkatkan kompetensi kita juga ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum gap antara tadi pengetahuan ataupun standar yang kita punya dengan standar yang ada, ini dilakukan diakselerasi melalui pelatihan ini. Nah, kita mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin nanti melalui Akademi Wakaf kita punya sesi khusus ya Pak, bisa di sini Ustaz, kalau memungkinkan, artinya tempatnya memungkinkan, jadi tidak perlu ke hotel, kita sewa hotel, sehingga nanti biayanya tentu menjadi lebih efisien gitu. Pelatihan ini 2 hari, nanti ada unit kompetensi yang sudah diatur dalam 10 skema ini. Jadi 2 kategorinya, levelnya perencanaan dan level pelaksana. Kalau di sini memang untuk level top manajemen nih, perencanaan pengelolaan harta benda wakaf, penerimaan harta benda wakaf, tadi penjagaan, penyaluran manfaat sama dengan menganalisa laporan. Yes. Nah, ini di level perencana. Nah, nanti di level pelaksana, middle manajemen ke bawah, ini juga sama sebenarnya, nanti tinggal kompetensinya ya agak berubah lebih teknis gitu. Nah, tentu dalam konteks hari ini kita berharap semua lembaga nazir bisa memenuhi standar kompetensi ini. Dan tentu kita sebagai pelaku di dunia perwakafan, kalau misalnya
wakaf nggak bisa disebut sebuah industri gitu ya. Ini mau tidak mau, para duta wakaf ini kan sebenarnya ada di garda terdepan juga ya. Dalam konteks mengedukasi masyarakat, katakanlah dengan melakukan cicilan ya, tanda kutip ya tadi ya, cicilan dan cicilan harta wakaf yang nanti akan dibawa dengan pendekatan asuransi. Nah, kemudian ini tentu bisa diedukasi Bapak Ibu. Bahwasannya kalau saya lihat kan tadi testimoni ikrar wakafnya semua nih untuk hal-hal yang mukoyat gitu ya. Untuk masjid, untuk pesantren dan seterusnya. Profesor Dr. M. Nuh sendiri selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia ini sudah mewanti-wanti nazir juga. Satu, jangan terlalu euforia ketika ada orang berwakaf. Siapa yang nggak bahagia gitu, apalagi nih nazir wakaf, ini ada yang mau wakaf nih, bahasanya kan menyerahkan hartanya, kita yang nerima hartanya. Padahal ketika ada serah terima itu, konsekuensi hukumnya juga ada, tanggung jawabnya juga ada, gitu. Ya, sehingga akhirnya tidak ada sebuah proses due diligence lagi, Pak. Ustaz. Jadi terima aja, nggak taunya tanahnya nggak tahu di mana gitu. Jadi terus kemudian tanahnya bersengketa dengan pihak lain. Akhirnya kita bukan terima tanah wakaf, terima masalah. Ya, transfer masalah kita gitu. Kemudian ada juga yang mukoyat nih, Pak, saya mau wakaf, tapi tolong tanah wakaf ini dibangunkan masjid. Nah, nazirnya nggak dikasih uang bangun masjid, Pak. Ya kan? Kalau mau wakaf masjid, ya diserahkan tanah wakafnya berikut bangunan masjidnya, kan gitu. Sehingga ada kasus di mana kemudian nazir gagal memenuhi tadi ya tujuan dari wakaf tersebut oleh wakifnya. Jadi 5 tahun masjidnya nggak terbangun-bangun. Kenapa? Nazirnya nggak punya dana. Nazirnya tidak punya kemampuan lebih untuk melakukan itu. Ditanya sampai wakifnya kemudian meninggal, ahli warisnya tanya. Ujungnya nazir bilang, Pak mau nggak menggantikan nazir? Jadi tukar nazir. Gitu. Nah ini problem-problem sehingga kemudian Pak Nuh mengingatkan kepada para nazir, ya, ini juga harus melakukan due diligence, Pak, penilaian, evaluasi penerimaan harta benda wakafnya. Jangan serta-merta diterima. Jadi harus dipelajari dan harus ada scoringnya. Pun begitu mungkin nanti ketika konteksnya wakaf ini kan sebenarnya kita sedang menghimpun harta benda wakaf, kemudian diserahkan kepada nazir. Ya, jangan sampai nanti ahli warisnya nggak tahu nih Pak tentang wakaf manfaat asuransi, ya kan? Ketika tahunya mereka ada manfaat asuransi atas nama orang tuanya, ikrar wakafnya sudah disebutkan, tapi kemudian ketika cair tidak ditunaikan. Ini juga jadi resiko juga karena berdasarkan standar akuntansi wakaf, harta benda wakaf itu diakui diterima khususnya untuk manfaat asuransi ketika dananya sudah masuk, bukan ketika nanti janji tadi Pak, janji atau wasiat wakaf tadi itu belum bisa dicatat sebagai penerimaan harta benda wakaf. Gitu. Nah ini pun diatur di dalam aspek pelaporan. Sudah ada sistemnya, sistem akuntansi manajemen wakaf. Dan ini sifatnya cloud dan itu juga hasil wakaf dari Universitas Gajah Mada. Jadi Bapak Ibu, kita prinsipnya hari ini bagaimana kemudian pentingnya meningkatkan kompetensi nazir wakaf ini, ya terutama di kita, pertama karena kita garda terdepan. Ya Bapak Ibu harus menjelaskan nih tentang benda wakaf berupa manfaat asuransi ini. Kemudian kategori wakafnya, ini bisa masuk wakaf yang katakanlah peruntukannya itu diserahkan kepada nazir dalam aspek penggunaannya. Sehingga tidak mukoyat Bapak Ibu, tidak terikat. Hal yang sudah jelas mungkin boleh, oke. Nah, agar kita memanfaatkan harta benda wakaf itu sesuai dengan peruntukannya, Pak. Sesuai dengan visibility dari kalau tanah lokasinya, rancangan umum tata ruangnya gitu. Kalau dana wakaf misalnya karena wakaf manfaat asuransi misalnya berupa uang, ini juga pokok wakafnya harus dijaga berupa uang. Ditempatkan di mana uang tersebut? Sektor keuangan kah atau di sektor real? Nah, ini ada di dalam sesi nanti pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi dari sisi penerimaan kita sudah melakukan sebuah due diligence, penilaian terhadap kelayakan harta benda wakaf sehingga kita meminimalisir resiko yang akan diterima oleh nazir. Gitu.
Betapa banyak hari ini lembaga nazir yang sudah ikrar wakaf, tapi kemudian sertifikatnya belum atas nama wakaf, itu dituntut ahli warisnya, tetap akhirnya nazir kehilangan harta benda wakafnya. Padahal di situ sudah dibangun pesantren. Padahal di situ sudah ditanami pohon produktif dan seterusnya. Ada ongkos lagi beracara di pengadilan. Akhirnya salah satu nazir yang kami kenal kehilangan asetnya, aset wakafnya. Ini kan luar biasa gitu. Dan di situ juga bukan cuma kehilangan asetnya, tapi apa yang melekat di atas tanah wakaf itu juga terbawa gitu. Ini jangan sampai terjadi gitu. Jadi ada 10 skema Bapak Ibu yang dibagi di 2 level perencanaan dan pelaksana. Dan ini mungkin nanti kita bisa laksanakan secara khusus untuk duta-duta wakaf yang bergabung di komunitas Quantum Wakaf. Agar harapan kita produktivitas wakaf ini bisa terkelola dengan baik, dan tentu kebermanfaatannya kepada mauquf alih ini makin luas dan berkelanjutan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ini data-data aja, nanti materi slide-nya bisa saya kirimkan ke Zoom. Demikian mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelum ke sesi tadi, kita ada sedikit yang makin semangat kita mau dengar bagus. Menyanyi sedikit Pak untuk kami. Ya, tetap semangat Pak untuk jadi duta wakaf. Oke, Pak Heri. Bang. Sosialisasi lagi ke teman-teman. Hari ini mau MOU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Zul, yang saya hormati Pak Heri, saya juga tadi menyimak apa yang disampaikan. Jadi perkenalkan, saya Abdi Sidwar. Saya ini sempat menjadi duta wakaf BWI. Sempat vakum, beliau nih ngelihat gitu. Jadi sebenarnya saya ini kayak mesin yang dihidupkan kembali gitu. Nah, mudah-mudahan dengan Quantum Wakaf ini kita sama-sama bisa bukan sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Ini penting. Kalau sama-sama bekerja sama, yang kerja di mana? Nah, mungkin dalam hal ini saya hanya sedikit saja tadi menarik mengenai literasi ya, bahwa literasi untuk yang dasar itu di Indonesia 53% ya Pak ya. Tapi literasi yang udah advance ya jadi 35. Nah, saya juga nggak tahu saya berada pada persentase yang mana begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya literasi ini dibutuhkan oleh siapa? Karena gini, segmen market kita sebagai orang Indonesia itu ada dua. Satu yang pewakaf rasional, satu yang emosional. Saya mau tanya, lebih banyaknya rasional atau emosional? Nah, kalau yang emosional biasanya dia tidak butuh yang namanya literasi. Jadi yang butuh literasi itu siapa? Duta wakafnya. Ibaratnya masyarakat terserah deh. Itu sambil berjalan. Tapi yang dibutuhkan, apalagi kasus-kasus yang tadi, ini adalah duta wakafnya, nazirnya. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tingkatkan. Jadi saya setuju. Di sini udah sertifikasi. Saya juga pengen nanti kapan ya? Jadi saya ikut. Saya pikir saya perlu ada sertifikasinya, ya kan, dari BWI kan. Jadi supaya lebih kuat gitu. Jadi yang satu udah jadi duta BWI, satu lagi sertifikasinya. Nah mudah-mudahan ini kan bisa nambah kekuatan dari Quantum Wakaf. Oke, saya hanya ingin bicara dari sisi komunikasi. Setelah terbelakang saya di komunikasi ya, Pak Heri ya. Ini ada Ustadz Nur, saya perkenalkan dengan istrinya. Ya, jadi sederhananya begini. Saya ngobrol dia, Ustadz saya mau ngomong tentang Quantum Wakaf. Udah tahu katanya. Dan bahkan dia bilang, aneh semuanya udah paham. Termasuk yang namanya hukum dan segala macam udah paham. Oke, saya bilang udah paham ya. Ya, terus saya tanya begini. Yai, antum suka nggak kalau lihat ada orang mau berwakaf? Ya suka dong. Oke. Antum bersedia nggak kalau membantu orang yang ingin berwakaf? Bersedia. Nah sekarang antum bersedia nggak kalau ketika membantu orang ada sesuatu yang antum dapatkan? Ya pengen dong. Nggak bisa.
Kenapa? Karena antum tidak menjadi duta wakaf. Itu masalahnya. Jadi tadi yang katanya udah sekian banyak informasinya, beliau bilang, yang ini belum. Tuh, coba bayangin. Ini kan hal yang simpel, Pak. Saya tidak menjelaskan pakai dalil-dalil, beliau lebih paham dalilnya. Sama waktu saya sama almarhum Uje dulu. Ini sedikit cerita ya. Dulu almarhum Uje pernah diminta untuk menjadi wakil gubernur. Zamannya Rono Karno masalahnya di Banten. Wah, polemik, orang banyak ketemu dia jelasin segala macam lah pakai dalil apa. Ya, kita kan sebagai sohib ya. Dia pengen nanya juga. Dia manggil saya Cong, gimana menurut lo? Ya biasa gitu tuh panggilan dulu ya. Saya nggak pakai dalil-dalil, Bang. Saya cuma bilang satu kata doang. Gimana menurut lo aja? Gue tanya satu. Emang lo betah? Enggak. Ya udah nggak jadi deh. Sudah Pak, selesai udah. Nggak jadi nyalek gara-gara apa ya nggak jadi ikut. Cuma satu pertanyaan dari saya. Emang lo betah? Enggak. Lalu kalau nggak betah ngapain? Benar juga lo. Ya udah nggak usah. Nggak jadi gua begitu udah selesai. Jadi ternyata yang perlu dari kita itu adalah komunikasi yang efektif. Ya kan? Sebenarnya kita dalam komunikasi ada 3. Pertama adalah membentuk faktor namanya kognitif. Ya, informasi tentang wakaf. Wah, banyak. Nah, terkadang kita tuh nafsu untuk menyampaikan informasi wakaf begini. Padahal orang nyampein wakaf tuh kadang-kadang nggak butuh. Dia melongo aja. Paham nggak? Enggak, gitu aja. Karena dia kadang-kadang tidak terlalu banyak butuh gitu ya. Yang butuh sekali lagi siapa? Duta wakafnya. Nah, yang kedua adalah efektif. Perasaan ini tadi. Apabila sudah tersentuh emosinya, maka akan ada yang ketiga, yaitu psikomotorik. Ya, mereka akan langsung bertindak. Ya udah, gue mau. Ya kan? Nah tadi kemudian ini kasusnya kayak Usnur ya. Tapi kan aneh harus berwakaf nggak? Enggak. Siapa bilang ada berwakaf? Antum itu jadi duta wakaf. Duta wakaf tidak harus berwakaf, tapi mengajak orang berwakaf. Kemudian kita bilang, ya Allah, saya ngajak orang, masa saya nggak bisa wakaf? Ya Allah, tega banget. Betul nggak Pak? Nanti ke sana. Intan surullah yansurkum yusabit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusanmu. Saya di waktu SMA, ini ketua rohis ceritanya. SMA 4. Peringkat dari kelas 1 sampai kelas 3 bukan naik, bahkan turun. Karena kebanyakan ngurusin umat ceritanya gitu. Sok taunya begitu, sok taunya di rohis. Nah akhirnya begitu mau ujian, masuk perguruan tinggi, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, kan saya ketua rohis nih. Masa nggak masuk sih? Ya nggak? Saya sudah bantu nih, jadi ketua rohis ceritanya begitu, tuntun. Kalau saya nggak dapat, saya bilang di UI, apa kata orang nih katanya, masa ketua rohis kalah sama yang lain? Gitu kira-kira saya ngancem tuh. Akhirnya alhamdulillah. Walaupun peringkat saya kelas 3 itu urutan ke-35 dan 42 siswa, bayangin coba. Ya kan, memang tapi di SMA 4 Gambir ini agak tinggi grade-nya Pak. Alhamdulillah dapat juga gitu. SMA 4 68 siapa yang kemarin 68 ya? Itu juga termasuk tuh. Wah, 68 dulu SMA 4 peringkat ke-4 di Jakarta. Nah, jadi menurut saya adalah yang kita butuhkan adalah skill kita berkomunikasi. Tadi saya bilang, ya Ustaz, mungkin saat ini antum belum. Tapi kan banyak, beliau ini kan punya travel lah. Bayangin yang lagi saya bilang, yang lagi selesai umroh, itu lagi semangat-semangatnya. Mereka kalau punya duit, begitu pulang, langsung, Masya Allah, bagaimana umrohnya? Alhamdulillah, luar biasa. Getaran-getaran ini masih ada. Pak, kalau gitu Pak, jangan nanggung Pak. Setelah umroh, ini ada amalan yang terbaik yang Allah berikan untuk Bapak. Apa? Wakaf, Pak. Begitu maksudnya. Nggak kebayang, Bang. Berapa banyak gitu. Jadi saya bilang, targetnya adalah kumpulin Ustaz sebanyak-banyaknya. Ustazul, nanti akan ada pertemuan ya. Tadi sudah kontak gitu. Ini para da'i. Jadi yang kita komunikasikan bukan ngajak para da'i berwakaf. Da'i pemula ini nggak ada duit ya Pak. Boro-boro berwakaf gitu ya. Pendapatannya nggak jelas. Iya. Mungkin kalau musaik di atas gitu ya, terlalu kejam juga kalau musaik gitu. Walaupun ada di situ ada Ibnu Sabil gitu ya. Tapi kan gak tega juga bilang kayak begitu sebenarnya Pak. Cuman kesadaran aja maksudnya sih. Nah, jadi itu bayangan saya adalah ya bagaimana kita di sini ya ini ingin menjadikan diri kita sebagai duta wakaf yang mengajak orang.
Ketika kita mengajak orang, masa Allah nggak kesian sih itu bahasanya loh. Masa Allah nggak kasih kesempatan kita untuk ikut juga dalam berwakaf. Nah, saya kira mungkin itu aja semangat dari saya. Jadi setelah ini langsung dicatat itu berdua suami istri. Tadi saya tanya, Ustur mau di atas atau mau di bawah ke istrinya? Katanya kadang kala di atas, kadang kala di bawah. Jadi saya bilang, terserah gitu ya. Nah beliau, insya Allah nanti akan mudah-mudahan akan baca. Tangan dulu dong buat Ustaz. Ustaz boleh maju sebentar nggak? Ini dia habis Jumat tadi nih, udah luar biasa. Memang langsung saya tarik ini. Beliau ini adalah pimpinan dari dai apa? Beliau udah pernah ke sini. Udah pernah aja kamu usah mohai. Belum closing. Problemnya cuma sederhana sebenarnya kan. Dia cuma ngomong, kalau gitu gue duluan aja tadi ya lu di bawah gue, nggak bisa takdir udah begini. Saya kadang-kadang nggak peduli Pak, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Orang saya nggak pernah ngitung, saya bilang ini juga nih, tolong nanti kita memanfaatkan yang namanya TikTok ya dan sosial media. Ya, kadang-kadang kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. TikTok dengan cukup 1 menit atau 1 menit 2 menit itu bisa apa coba? Mengajak orang untuk kita udah punya belum channel untuk TikTok ya? Belum bikin. Ya, Quantum Wakaf, siapapun boleh ngisi dan tolong linknya dibuat langsung. Artinya apa? Siapa yang tertarik dengan video siapa itu langsung punyanya dia. Betul nggak? Iya, itu tepuk tangan buat semuanya. Bukan berarti yang punya ini enggak. Semua orang bisa untuk upload. Dan mana ini tantangan buat kita, challenge. Yang orang tertarik, ya kan, barangkali dengan cara yang sedih-sedih atau apa. Nah, itu yang tertarik. Oke, sekarang saya kira mungkin Ustaz bisa memberikan kesan-kesan setelah terjebak ke sini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali yang beberapa kali saya bertemu ini sebuah Zul dan juga ikut di Tamrin terlalu sampai nggak closing tuh saya bingung gitu. Bisa beda siap. Intinya tadi dalam perjalanan kita langsung ada kontak dari PKM dan dia minta Ustaz sebagai MC dalam acara itu betul memang masjidnya lagi dibangun. Segera sekali misalnya kita buat settingan seperti pola untuk mengajak orang bisa wakaf. Untuk MC sekalian, lu coba nih menjatuhkan orang. Tapi kita dinaikkan lagi, diangkat lagi. Jadi saya berharap mudah-mudahan saja kebersamaan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju surga Allah. Demikian bersuara. Terima kasih kalau gitu sekian juga dari saya. Setelah ini jangan lupa dicatat. Ada harta. Ininya di mana Pak? Abis azan ya? Ada nggak musik di sini? Ya kalau ini saya nggak bisa, ininya ini nih, colokan saya begini nih. Ini kan ada yang langsung dicolok, ya ini nih. Jadi Pak Heri sekaligus nanti setelah ini kita mau bikin video klip gitu. Saya udah ke musik produsernya dan kebayang nih video klipnya kayak apa gitu. Oh iya itu. Emang bisa audio di situ? Nggak pakai yang ini aja Pak. Nih nggak apa-apa, ini kan Mas Azhar. Ini saya kasihin aja ke antum nih. Saya share kemana ya? Iya ini dia. Antum ininya apa sih? Ini bukan begini ya? Biasa colokannya. Kalau saya begini nggak bisa. Emang bisa masuk ke suaranya?
Oh itu bisa. Ya. Oke, pas ini setelah azan. Ini sama-sama nyanyi ya. Kecil amat, di belakang nggak keluar sini. Mono bos, nggak pakai punya antum aja. Pakai ini nih bagus ini. Speaker sana doang. Yang mana itu? Iya betul. Dia suara proyektor itu. Iya, tapi kencang juga tuh proyektornya. Iya. Kalau punya saya colokannya ini soalnya. Sambil siapin aku nyanyi biasa dulu. Iya. Jadi lirik lagu ini tuh begini, Pak Heri. Saya juga kan belajar dulu sebenarnya Ustaz Taufik ini. Nah problemnya adalah, ini saya sudah sounding ke BWI, saya juga bingung kenapa BWI kok nggak nafsu gitu ya. Padahal lagu saya tentang zakat itu langsung disikat sama Basnas ini. Sama yang halal juga kan? Iya betul yang halal. Produk halal juga ada yang bikin itu, betul. Jadi dimulai lirik ini. Ada harta yang kan dibawa saat tiada. Nah ini kan apa nih? Informasi yang jelas langsung. Gak ada yang dibawa. Putuslah semua amal manusia kala tiada. Udah gak ada. Kemudian hatinya bertanya. Terus bagaimana? Apakah bekalnya bagi manusia yang kembali pada Allah? Jadi apa bekalnya? Baru kita sampaikan. Ada rahasia amal yang kekal selama-lamanya. Yang terus ada walaupun kita telah tiada. Wakaflah namanya, siapapun bisa untuk mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Gitu, betul Pak Eri ya? Bisa deh. Ini masuknya kemana? Ah, pakai gitu. Ini nih. Nah, yang penting audio. Nah, bisa di play. Nah. Oh, ininya, speaker. Ininya, pilihan itunya, speaker. Nih. Speakernya diganti. Output speaker. Nah, itu tuh. Nah, itu belum dicolokin. Ya, coba. Play. Ya, oke. Sama-sama ya. Naikin dikit lagi boleh. Ya, oke. Ulang lagi dari awal ya. Bukan minus one ya? Bukan, minus one-nya ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita tiban aja deh. Nah, ini bukan video klip Pak ya. Ini cuma saya tempel-tempel gambar doang nih. Dan musiknya nanti akan saya pengen yang lebih menyentuh gitu. Ini kalau ini nge-band banget konsepnya. Tak ada harta yang kan dibawa saat tiada. Putuslah semua amal manusia kala tiada. Terus bagaimana? Apakah bekalnya bagi manusia yang kembali pada Allah? Ada rahasia amal yang kekal selama-lamanya, yang terus ada walaupun kita
telah tiada. Coba sama saya deh. Wakaflah namanya, siapapun bisa ikut memakannya, yang miskin atau yang kaya. Yeay. Ya. Allah akan mengganti semua yang kita beri dalam wakaf yang murni dengan imbalan yang tinggi. Allah akan membeli jiwa harta manusia yang ikhlas menyampaikannya dengan imbalan surga. Terus bagaimana? Apakah bekalnya bagi manusia yang kembali pada Allah? Wakaflah namanya, yo, siapapun bisa ikut mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Wakaf sebutannya, luas manfaatnya, mengalir pahalanya, walaupun kita telah tiada. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Jadi lagu ini mudah-mudahan bisa disetel di setiap acara wakaf-wakaf yang lain. Biarin aja gitu. Kan yang dilihat tadi di video itu kan kuantum wakaf. Baik, dan saya demikian saja. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Zul, Pak, ini langsung dicatat ya. Wah. Oh iya. Baik, terima kasih. Masya Allah. Ya, Bapak kita hari ini Bapak Heri, Pak Azul, iya, jadi kita dibuat lagi musiknya sama videonya. Ini udah nih. Aku membeliau. Karena bisa dibawa tuh. Kan udah itu kalau dimasukin itu kemudian di platform musik itu bisa menghasilkan juga. Nah, itu dia nanti ngobrol lah kayak gitu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah Barokah. Alhamdulillah Barokah. Di Jumat lalu kita udah sepakat ya teman-teman semua. Jadi Ya, untuk hadir wakaf ya yang dalam dibiayai. Quantum Nah, jadi Wakaf, nanti Akademi ini Wakaf kali dan Jumat lalu. Hari ini ya sebagaimana saya update Ya apa? juga kita, PDW ya, punya hak, punya kita kewajiban untuk langsung mempublish. hari ini insyaallah bikin kesepakatan ya. Kita akan ada namanya penandatanganan Iya. kerjasama ya, kesepakatan kita untuk segera memproses ya lagu wakaf ini ya. Jadi status langsung rekaman ya, kita langsung bayar DP-nya juga ya. Kita ikutan bayar. Kita coba Gue nanti buat video klipnya ya. Jadi ini biarkan beliau. Nah, nanti video klipnya bisa ikutan. Jadi biar bisa join. Artinya di situ ada kontribusi yang bisa di-share juga maksudnya. Ya, Makanya bicara wakaf penting gitu ya. Jadi Produktif banget. bikin kalau perlu bikin single nih. Ya. Bikin album kan ini. Iya, benar. 3-5 lagu aja. Siap. Kalau enggak ya single. Enggak ada. Udah ada lagunya. Jadi bisa kita compile. Ya, bismillah. Ini kelihatannya Pak Heri langsung berminat. Saya bilang Pak Heri nanti bantu untuk video klipnya aja begitu. Biar ada sharing Pak ya.
biar ada kebersamaan. Artinya ini kan nanti akan ada manfaat, akan ada apa? Ketika kita upload nanti di YouTube dan juga beberapa platform musik, ini akan ada imbal baliknya gitu. Ya. Nah, jadinya ketika ada kontribusi nanti atau Pak Heri melalui apa, otomatis Quantum wakaf varior. nah, itu dia. Oke, jadi luar biasa nih, langsung bersinergi nih. Oke ya. Ya dong. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah ini. Amin amin ya Allah. Banyak orang akan terinspirasi dari lagu-lagu wakaf ini. Kita semua yang kontribusi Amin. di sini ya akan kebagian pahala. Ada orang terinspirasi akhirnya dia berwakaf dan itu adalah kebaikan bagi kita semua insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Difoto dulu. Kita pegang kan? Pegang yang aneh, anda pegang satu. Ya. Oke. Ya. Difoto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke. Oke. Alhamdulillah. Berkah insyaallah. Langkah kanan kita. Dikasih oleh Anissa. Ya, dikasih Ustaz Agus. Nanti langsung kita selesaikan di surat ini. Iya. Tapi beliau udah tertarik juga dari Pak Sulper Bang Tar. Jadi yang kita sebutkan Kan Ustaz. Hah? Waktu singkat teman-teman ya, saya pengen ada yang bertanya tapi kayaknya ada masa juga ya. Ya. Jadi begini, simpulannya sederhana ya, kita mungkin benar-benar mengembangkan waktu ini, mungkin benar-benar mengembangkan waktu ini, dengan dunia kita, perjuangan kita ya. Nah, jangan khawatir ya, dunia kita ini gede banget. Satu dimatiin kelihatannya. Ah. Ya. Ah itu dia. Dunia akhirat kita amat gede. Jadi jangan khawatir teman-teman, fokus jiwa raga di sini. Ya, udah. Produksi video. Pokoknya di sini kalau kita mendapati dunia akhirat di situ banyak. Ya. Dunia dapat akhirat dan pasti pahala jariah kita bisa bermanfaat. Dengan seratus kita dari Ustaz yang punya di tawakal juga, gitu ya. Ustaz apa Heri insya Allah gitu ya, walaupun punya larian tawakal Mario, tapi kita bisa kerjasama ya untuk menghidupkan tawakal Mario, ya. Dan Ustaz Heri juga bisa dapat hidrok tambahan ya dari. Benar itu. Ya kan, lagunya kita ambil alih. Kemudian kita lakukan juga siap benar kita ya. Saat hari ini sama ya, baru makan siap bersama. Dan teman-teman siap kita akan adakan pelatihan. Ya, usaha Heri sebagai wakil yang mengadakan sertifikasi. Kita akan sepakati nanti seperti apa MOU-nya nanti saya tunggu. Ya betul. Ikut aja. Masjid perlu ada. Kan kalau nggak ada sertifikat nggak bisa ikut. Utama kami ini tersertifikasi. Ya. Sertifikasinya certified wakaf content. Saya sudah ikut, Ustaz Heri sudah ikut, yang Ustaz Silat itu dan lain. Ya. Lagi kita juga pada juga kan. Ya. Insya Allah, ya mungkin akan ada sertifikasi yang dari BPI. Mungkin yang tahun Ustaz Heri mungkin kita buat pelatihan-pelatihan yang mungkin dasar-dasar kali ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum sanggup sertifikasi yang bayar 3,5 juta atau sekian juta, ya teman-teman bisa ikut sertifikasi mungkin yang level dasar level menengah, ya yang mungkin sertifikasinya bisa dari Wario ataupun dari RSP ataupun dari mana kita kesepakati saja, ya. Ada yang dasar sertifikasi yang mungkin dasar, ya dari paling nggak tersertifikasi walaupun bukan dari BPI. Nextnya untuk kelas beratnya tapi nggak apa ya. Insya Allah kita semua ikut siap ya. Oke, ada pertanyaan terakhir untuk kita foto nih, kita mau foto bareng ya. Habis itu baru kita sholat ya. Silakan, ada? Boleh.
Betul sekali. Betul. Tapi ini menjadi lagu komunitas kita pada nanti insya Allah ya. Kita mau maksimalkan potensi kita, ya. Jadi kadang-kadang bukan produk knowledge jadi orang tersentuh tepat ya. Contohnya Ustur langsung. Ini udah tahu segala macam. Oke. Luar biasa. Setiap Jumat teman hadir di sini, Pak Heri, ya. Kita akhirkan nanti jadwalnya untuk isi teman-teman, ya. Kita belajar banyak yang kita pelajari dari isi wakafnya, mindsetnya, bisnisnya, dan skrip presentasinya nanti bagus ya. Iya, sama public speakingnya. Kalau saya akan ke itu dari komunikasinya gimana. Iya. Iya betul. Edukasi wakaf, ya. Kita manfaatkan orang hebat di sini, ya. Ada Sateri, Agus, Ustaz Nur. Ya, kita minta juga untuk sharing bagaimana kita punya ilmu nih, banyak Ustaz di sini yang bagus ya. Jadi rugi kalau teman-teman yang menganggap Jumat ini sambilan, ya. Kasih prioritas untuk kita belajar Ini istri Lido Belindo. Oke. Kata asal ya. Kita foto ya. Saya ambil kursi untuk yang laki-laki. Ya, ibu-ibu di belakang. Yuk, kita foto.